Ini yang Anda harus tahu sebelum membenci atau menyukai PKI. Apa itu komunisme di Indonesia? Ini ideologi global yang datang dari revolusi Rusia yang diprakarsai Lenin. Komunis di Indonesia tak berkait secara histori dengan komunis di Cina. Justru komunis di Indonesia berawal dari pemikiran kaum kiri di Sarekat Islam dan dibina oleh sosialis Belanda, bukan oleh Cina. Komunis pun terbentuk dari gerakan Islam radikal kala itu, yakni Sarekat Islam (SI). Kader SI, Samyun, adalah mentornya sekaligus founding father PKI. Samyun ini sebagai ketua cabang Sarekat Islam di Semarang. Tapi sebelum lanjut ulasannya, subscribe dulu channelnya, like dan komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share ke sosial media Anda. Simbol Palu Arit dan Arit, Palu dan Arit identik dengan komunisme. Simbol Palu dan Arit kerap digunakan sebagai lambang bendera negara maupun partai komunis di dunia. Simbol Palu memiliki makna pekerja atau buruh dan Arit bermakna petani, dan lambang Palu Arit yang disatukan bermakna persatuan antara pekerja dan petani. Lambang Palu dan Arit muncul pertama kali saat revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Gambar Palu dan Arit sebagai tanda bersatunya kaum buruh dan petani saat terjadinya revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Simbol ini kemudian menjadi identitas sebagai solidaritas pemersatu dan penguat hubungan antara masyarakat. Itu tidak hanya digunakan oleh kaum pekerja, tetapi juga kaum pelajar saat menolak kebijakan pemerintah. Bahkan simbol ini, Palu Arit, juga digunakan oleh kaum sosialis. Sekitar tahun 1922, tentara Rusia yang biasa dikenal Tentara Merah meresmikan simbol Palu dan Arit yang menyilang dimasukkan ke dalam lambang partai politik dan dimasukkan ke dalam bendera negara Uni Soviet. Lalu lambang ini memiliki arti lain yang menyatakan bahwa Partai Komunis menjunjung tinggi para pekerja kasar. Alasannya sudah pasti mengharapkan pendukung partai dapat dihimpun dari para buruh dan petani yang cenderung memiliki massa lebih banyak. Hal itu menyebabkan simbol Palu dan Arit pun berubah fungsi dan maknanya sesuai dengan perkembangan zaman. Masuknya komunisme di Indonesia bermula pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan konsep politik etis di mana pribumi mulai dapat menikmati pendidikan. Kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan mendidik pribumi agar kelak menjadi sekrup-sekrup kolonialisme yang menghamba pada pemerintah kolonial. Jadi arah pendidikannya, pribumi dididik untuk menjadi hamba penjajah. Jadi tujuannya orang sekolah agar pintar menjilat penguasa. Berkat didikan itu pula, era pencerahan berkembang pesat dengan media massa. Sebagai ujung tombak perjuangan kala itu, media massa lokal menjamur bak cendawan di musim hujan dengan media yang terkenal adalah Medan Priayi dan Sinar Jawa. Di samping itu,
Bermunculan pula organisasi-organisasi bagi pribumi. Adalah Sarekat Islam, SI, yang menjadi primadona serta simbol kebangkitan kala itu. Jumlah anggotanya meledak dari 35.000 orang pada Agustus 1914 hingga meningkat drastis setahun pada 1915 menjadi 500.000 anggota. Rekor ini terus meningkat hingga pada tahun 1919 anggota Sarekat Islam telah mencapai 2 juta orang. SI berhasil menyatukan pribumi, terlebih karena agama Islam menjadi pengikat erat dalam tatanan masyarakat kala itu. Walau pada awalnya SI merupakan perkumpulan dagang, namun dalam perjalanannya SI kemudian menerima berbagai macam kalangan lintas profesi, mulai dari bangsawan, cendekiawan, petani, buruh, hingga ulama, bahkan telama pun masuk. Selain faktor keislamannya, harisma sang pemimpin Sarekat Islam, yaitu Haji Omar Said Hos Cokro Aminoto, menjadikan organisasi ini semakin mentereng, besar, dan bahkan digunakan sebagai ujung tombak perjuangan yang membela kepentingan rakyat. Untuk melakukan koordinasi akibat menjamurnya Sarekat Islam di berbagai wilayah, maka dibentuklah cabang atau afdeling bahasa Belandanya dengan Sentral Sarekat Islam CSI sebagai pusatnya. Namun CSI tidak memiliki kuasa penuh atas cabang-cabangnya. Salah satu cabang yang kelak berseberangan dengan CSI adalah Afdeling Semarang dan Afdeling Surakarta atau Solo. Sejak SI Semarang dipimpin oleh Samiun, sikapnya mulai berseberangan dengan CSI dan terjadi silang pendapat. Awalnya Samiun, sosok ketua umum pertama PKI tersebut, merupakan juru tulis di Stadspoor, perusahaan kereta api Hindia Belanda, yang kemudian bergabung dengan Sarekat Islam Surabaya pada 1914 dan terpilih menjadi sekretaris. Pada 1915, Samiun bertemu dengan Snevely, seorang komunis Belanda yang menjadi aktivis Serikat Buruh serta pendiri Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV, komunitas yang awalnya merupakan klub debat kaum sosial demokrat di Hindia Belanda hingga menjadi cikal bakal PKI, dan Vereniging voor Sporen Tramwegpersoneel VSTP, Serikat Buruh Kereta Api di Hindia Belanda. Dari organisasi Serikat Buruh, Samiun mulai tertarik dengan berbagai aktivitas sosialis Snevely hingga kemudian bergabung dengan ISDV dan PSTP. Pergerakan Samiun ternyata sangatlah radikal hingga dapat berperan besar dalam pemogokan buruh. Sepak terjang Samiun ini ternyata tak lepas dari pengaruh sang mentor Snevely, sang komunis Belanda itu. Surat kabar seperti Sinar Jawa pun dijadikan media kritik oleh Samiun terhadap berbagai ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kolonial. Di tengah kondisi yang mencekik rakyat, Belanda mengeluarkan kebijakan yang lebih condong pada pengusaha perkebunan. Jatah air irigasi sawah untuk rakyat hanya dialiri pada malam hari, sedangkan sepanjang pagi hingga sore hari digunakan untuk perkebunan.
ketidakpahaman di kubu kiri di Sarekat Islam adalah soal agama, yang menginginkan Sarekat Islam menjadi netral agama. Bahkan peristiwa revolusi Rusia pada 1917 berpengaruh besar bagi Indonesia, sehingga persoalan ini semakin populer diperdebatkan di kalangan Sarekat Islam. Pengaruh kiri di tubuh SI semakin tak terbendung. Bahkan Samyun berhasil mempengaruhi massa di Kongres Nasional Sarekat Islam kedua pada Oktober 1917. Gerakan kiri ini seolah juga mendapat berkah dengan munculnya Haji Misbah di Surakarta yang punya watak sama dengan watak Samyun. Perseteruan ini semakin memuncak ketika ISDP secara resmi berubah menjadi Partai Komunis. Perubahan ini menjadi simbol atas bergabungnya PKI sebagai gerakan komunis internasional, Komintern, dengan Lenin sebagai poros dan pemimpin komunis dunia, yang kemudian dengan tegas membedakan porosnya dengan kaum sosialis, sovinis, reaksioner. Pada awalnya, PKI diajukan dengan nama PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda. Namun hasil konferensi memutuskan namanya sebagai Perserikatan Komunis di India, disingkat PKI, pada Mei 1920 sebagai hari lahirnya. Terbentuknya PKI ini menciptakan sebuah tesis baru dalam gerakan politik di Indonesia. Maka dilakukanlah disiplin partai. Revolusi tersebut tentu mendapat sambutan hangat dari orang-orang kiri di Hindia Belanda. Sekarang Indonesia, terkhusus Neplit, mentor Samyun. Bahkan ia menulis artikel berjudul Sekpral, yang artinya adalah kemenangan. Ia juga menulis Hujarat Bangsa Jawa dan Revolusi Rusia mengandung pengajaran bagi kamu. Revolusi 1917 inilah yang memperlihatkan kubu kiri bergerak di atas fundamen Marxisme, dan tentu menjadi persoalan ketika mereka menyebarluaskan pengaruhnya ke dalam tubuh Sarekat Islam dengan Samyun sebagai ujung tombaknya dan Sneflit sebagai dalangnya. Aroma keterlibatannya telah lama dicurigai oleh tokoh-tokoh Islam seperti Abdul Muiz dan Haji Agus Salim. Meskipun Samyun menyangkal, namun kelak terbukti oleh pernyataan Sneflit sendiri. Masuknya gerakan kiri ke Sarekat Islam, kata dia, berhasil memberikan akses pada massa pekerja, sehingga aktivis kiri dapat dengan mudah mengubah Sarekat Islam menjadi organisasi komunis. Hal ini semakin dipertegas oleh Adolf Beers, aktivis ISDP selain Sneflit, yang mengungkapkan bahwa keterlibatan kelompok kiri di Sarekat Islam adalah batu loncatan menuju aksi massa sosialis. Pengaruh kiri di tubuh SI semakin tak terbendung. Bahkan Samyun berhasil mempengaruhi massa di Kongres Nasional Sarekat Islam kedua pada Oktober 1917. Gerakan kiri ini seolah juga mendapat berkah dengan munculnya Haji Misbah di Surakarta yang punya watak sama dengan watak Samyun. Perseteruan ini semakin memuncak ketika ISDP secara resmi berubah menjadi Partai Komunis. Perubahan ini menjadi simbol atas bergabungnya PKI sebagai gerakan komunis internasional, Komintern, dengan Lenin
sebagai poros dan pemimpin komunis dunia yang kemudian dengan tegas membedakan porosnya dengan kaum sosialis, sovinis, reaksioner. Pada awalnya PKI diajukan dengan nama PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda. Namun hasil konferensi memutuskan namanya sebagai Perserikatan Komunis di India, disingkat PKI, pada Mei 1920 sebagai hari lahirnya. Terbentuknya PKI ini menciptakan sebuah tesis baru dalam gerakan politik di Indonesia. Maka dilakukanlah disiplin partai dengan melarang keanggotaan ganda, baik di Sarekat Hindia maupun di Budi Utomo. Namun anehnya, anggota PKI tetap diperbolehkan memiliki keanggotaan ganda di Sarekat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Sarekat Islam tetap menjadi magnet perjuangan massa yang besar kala itu. Hadirnya PKI di tubuh Sarekat Islam menjadi bibit perpecahan pada Kongres Komunis Internasional kedua. Lenin menyatakan untuk memerangi gerakan pan-Islamisme dan komunis harus memusuhi Islam. Hal ini tentu menjadi masalah bagi gerakan Islam di Hindia Belanda. Penentangan keras bahkan terjadi dalam Kongres Sarekat Islam Oktober 1921 antara kubu Haji Agus Salim dengan kubu kiri, yaitu Samiun dan Tan Malaka. Melihat pertentangan yang semakin mendekati klimaks, disiplin partai pun dilakukan oleh Sarekat Islam, sehingga tidak boleh ada keanggotaan ganda. Hanya ada dua pilihan bagi anggota PKI, yaitu memilih tetap bersama CSI atau PKI. Selain bertujuan untuk mencegah penunggangan oleh partai lain demi kepentingannya, disiplin partai adalah upaya mendorong anggota untuk bersungguh-sungguh menerapkan asas Sarekat Islam. Begitulah akhirnya PKI terbentuk pasca disiplin partai yang diterapkan Sarekat Islam. Babak baru gerakan politik telah dimulai, Islam versus PKI. Keduanya berjuang masing-masing dengan fundamen ideologi yang berbeda sampai hari ini. Dari literasi mengenai sejarah PKI di Indonesia ini, jelas bahwa ideologi yang diperjuangkannya bersumber dari kepala Lenin, pemimpin revolusi Rusia yang selalu ingin menjadikan jabatan dalam kekuasaan presiden digenggam seumur hidup. Bibit komunis di Indonesia secara ideologis tidak memiliki korelasi dengan Cina. Komunisme di Indonesia dalam kisahnya lebih hebat dari komunisme di Cina. Di Cina, komunis mulai ditinggalkan, tapi di sini sepertinya komunis itu masih ada. Sebenarnya sederhana saja. Kalau mau komunis ini lumpuh, tidak perlu pakai urat leher, bersih tegang. Cukup suruh semua pejabat negara, termasuk presiden, para menteri, anggota DPR RI, MPR RI, gubernur, bupati dan wali kota, anggota DPRD hingga kepala desa. Suruh mereka menghafal sila dalam Pancasila sesuai dengan urutannya. Pasti banyak yang tidak hafal, oke? Itu solusi. Bersama saya, Akbar Endra, dalam monologi catatan AE. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam AE, Ewako.